Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama dengan saya Bapak Obed Adonugroho dalam pembelajaran pendidikan Pancasila. Pada kesempatan kali ini kita masih membahas untuk topik menjaga keutuhan NKRI. Secara khusus kita akan membahas tentang peran warga negara menjaga keutuhan NKRI. Kalau di pertemuan sebelumnya kita sudah melihat dan juga mempelajari tentang berbagai macam bentuk ancaman-ancaman terhadap NKRI. Sekarang kita akan belajar tentang bagaimana peran kita sebagai seorang warga negara yang baik dan cerdas dalam menjaga keutuhan NKRI. Nah, di video yang kalian lihat sekarang ini, di situ ada sebuah gambar, yaitu beberapa anggota TNI yang sedang melakukan latihan ataupun tugas operasi di daerah hutan. Nah, kebanyakan orang itu berpikiran bahwa untuk menjaga keutuhan NKRI itu adalah tugas dari seorang TNI atau juga polisi. Apakah pernyataan tersebut betul? Pernyataan tersebut sebetulnya tidak salah, tetapi juga tidak sebetulnya betul. Karena seperti yang kita ketahui, di dalam menjaga keutuhan NKRI, kita memiliki yang namanya sistem pertahanan rakyat semesta, atau yang kita kenal dengan sistem pertahanan keamanan rakyat semesta atau Sishankamrata. Nah, apa Sishankamrata itu? Sishankamrata merupakan sebuah sistem pertahanan dan keamanan yang melibatkan seluruh rakyat dan sumber daya nasional dalam satu kesatuan pertahanan yang utuh. Yang harus kita garis bawahi adalah melibatkan seluruh rakyat dan sumber daya nasional. Di dalamnya tentu tidak hanya saja TNI dan Polri, tetapi ada masyarakat, yaitu kita, sebagai warga negara yang seharusnya juga ikut mengambil peran di dalam menjaga pertahanan dan keamanan negara kita. Nah, Sishankamrata sendiri itu dasari atas beberapa ciri-ciri. Yang pertama adalah kerakyatan. Nah, ciri kerakyatan ini berarti orientasi atau tujuan dari pertahanan dan keamanan negara yang diabdikan oleh dan untuk kepentingan seluruh rakyat. Jadi yang menjadi tujuan utama adalah melindungi seluruh tumpah darah Indonesia untuk kepentingan bangsa Indonesia, yang mana ini sudah kita pahami tercermin di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar alinea yang keempat, bahwa pertahanan dan keamanan itu ditujukan untuk melindungi seluruh masyarakat Indonesia yang dilaksanakan oleh rakyat Indonesia dan untuk seluruh kepentingan rakyat Indonesia. Jadi di situ menuntut adanya peran serta kita sebagai warga negara, meskipun kita bukan TNI atau Polri, untuk terlibat di dalam menjaga pertahanan dan keamanan yang ada di Indonesia. Lalu yang kedua adalah kesemestaan. Kesemestaan berarti memanfaatkan seluruh sumber daya nasional untuk upaya pertahanan. Nah, sumber daya nasional ini banyak ya jenisnya ya. Bisa sumber daya nasional berupa sumber daya alam, bisa berupa sumber daya ekonomi, kemudian sumber daya sosial, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah kewilayahan. Kewilayahan itu berarti penyebaran kekuatan pertahanan secara merata di seluruh wilayah NKRI sesuai dengan kondisi geografis sebagai negara kepulauan. Nah, di pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang geostrategi dan geopolitik, di mana di dalam menyusun sebuah geostrategi kita harus memperhatikan geopolitik, yakni memperhatikan bentuk ataupun ciri-ciri kebumian atau ciri-ciri bentang alam yang dimiliki Indonesia. Seperti yang kita ketahui, Indonesia itu negara yang berbentuk kesatuan dengan berbagai macam pulau, total ada 17.000 pulau, yang mana masing-masing pulau itu disatukan oleh laut. Nah, itu adalah ciri secara geografis Indonesia.
Belum lagi kita yang berdekatan dengan negara tetangga. Kita berdekatan dengan Malaysia, kita berdekatan dengan Singapura, kita berdekatan dengan Filipina, berdekatan dengan Brunei, berdekatan dengan Timor Leste, berdekatan dengan Australia, dan Papua Nugini. Tentu dengan negara-negara yang di sekitar kita, kerawanan adanya masuknya negara lain ke wilayah Indonesia tanpa izin, atau kemudian kita kenal dengan istilah pelanggaran batas wilayah, itu sangat dimungkinkan, seperti yang terjadi di Laut Natuna. Cina yang masuk ke wilayah Natuna tanpa seizin TNI AL yang ada di daerah tersebut. Nah, dengan memperhatikan kewilayahan ini, kita harus bisa memikirkan caranya untuk menjaga kedaulatan negara kita dengan menempatkan pos-pos penjagaan di perbatasan, kemudian dengan memperbanyak mungkin kapal laut ataupun kapal perang yang ada di wilayah tersebut, kemudian modernisasi, peremajaan antarutama sistem pertahanan, dan lain sebagainya. Yang mana itu bertujuan untuk melindungi seluruh wilayah yang ada di Indonesia. Nah, sekarang kita masuk ke peran kita sebagai warga negara dan juga kalian khususnya sebagai siswa. Apa sih peran yang bisa kita lakukan dalam menjaga NKRI? Seperti yang di sini bisa kita lihat, ada 3 lingkungan yang memiliki peran dalam menjaga NKRI. Yang pertama ada lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan juga lingkungan masyarakat. Lingkungan keluarga sendiri yang bisa kita lakukan adalah mari kita menghormati dan mengasihi antar anggota keluarga. Sebagaimana yang kita ketahui, salah satu ancaman terhadap NKRI adalah perpecahan, ya, intoleransi antar umat beragama, intoleransi antar suku yang ada di Indonesia. Nah, mari kita mencoba untuk membangun toleransi itu dimulai dari keluarga kita, dengan saling menghormati, mengasihi antar anggota keluarga, menerima kekurangan satu sama lain. Langkah yang kedua yang bisa kita lakukan adalah mari kita membantu anggota keluarga yang membutuhkan pertolongan. Nah, jika ada orang tua kita yang sedang kerepotan, mari kita sebagai anak membantu. Ketika ada kakak kita atau adik kita yang membutuhkan bantuan, mari kita tolong. Nah, jika kita terbiasa membantu keluarga kita di rumah, maka ketika kita di sekolah maupun di masyarakat, kita akan terbiasa untuk memberikan pertolongan kepada orang lain tanpa memandang suku, agama, ataupun ras mereka. Kemudian yang ketiga yang bisa kita lakukan adalah menggunakan bahasa nasional dengan baik dan benar. Nah, ini salah satu bentuk cinta terhadap tanah air dan juga rasa nasionalisme kita. Nah, salah satu keprihatinan sekarang ini adalah banyak anak-anak muda yang sekarang mungkin menggunakan bahasa Indonesia yang bisa kita katakan tidak sesuai dengan kaidahnya, ya, menggunakan bahasa yang campur-campur. Itu mungkin karena perubahan dari zaman, globalisasi, dan lain sebagainya. Bolehlah kita menggunakan bahasa Inggris, kita menggunakan bahasa Mandarin, atau kita menggunakan bahasa-bahasa asing yang lain, tetapi tetap kita harus bisa menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan juga benar. Tentunya disesuaikan dengan kondisi di mana kita berada dan kepada siapa kita berbicara. Dan tentunya masih banyak cara-cara yang lain untuk kita bisa cinta terhadap Indonesia. Salah satunya mungkin kita belajar kesenian yang kita miliki, kemudian kita mempelajari tari-tarian daerah, atau mungkin kita ikut melestarikan makanan khas daerah. Nah, bagi kalian yang suka masak, mungkin bisa mencoba untuk membuat masakan, ya, dari resep warisan dari leluhur, ya, atau masakan khas daerah seperti itu. Nah, sekarang kalau di lingkungan sekolah, bagaimana peran kita dalam menjaga NKRI? Yang pertama, kita bisa saling menghormati dan mengasihi antar anggota sekolah. Nah, salah satu keprihatinan ataupun permasalahan yang ada di lingkungan pendidikan adalah
terkait dengan bullying atau perundungan. Bahkan Mendikbud, yaitu Mas Menteri, yaitu Nadiem Anwar Makarim, mengatakan bahwa ada 3 dosa besar di dalam pendidikan. Yang pertama adalah intoleransi, yang kedua adalah perundungan, dan juga terkait dengan kekerasan seksual. Nah, mari kita mencoba untuk saling menghormati dan mengasihi antar anggota sekolah, ya, dengan cara kita berteman dengan siapapun yang ada di sekolah kita, ya, tanpa membeda-bedakan suku, agama, ras, ya, apalagi ada teman kita yang mungkin punya kekurangan fisik, mari kita rangkul mereka, mari kita bergaul dengan mereka, ya, karena kita sama-sama sebagai siswa dan juga warga negara yang memiliki hak yang sama. Kemudian yang kedua, tadi sama ya, kita bisa bergaul dengan semua teman tanpa membeda-bedakan sara. Kemudian yang ketiga, menanamkan nasionalisme, ya, dengan cara apa? Mari kita mengikuti upacara bendera dengan baik, mengikuti upacara bendera dengan hikmat dan juga dengan sungguh-sungguh. Dan tentunya yang terakhir adalah kita bisa menjaga NKRI dengan cara apa? Belajar dengan giat dan maksimal. Nah, kenapa belajar giat dan maksimal itu bisa menjaga keutuhan NKRI? Ya. Nah, di pertemuan sebelumnya saya sudah menjelaskan bahwa generasi muda di Indonesia itu yang usia produktif kira-kira sekitar 60% lebih. Nah, di tahun 2045 Indonesia akan memasuki Indonesia emas, 100 tahun Indonesia merdeka. Tentu kalian yang sebagai siswa adalah calon-calon pemimpin bangsa, ya. Dengan ini, maka belajar itu sangat penting. Harapannya adalah supaya ketika di tahun 2045 atau 100 tahun Indonesia merdeka, kalian akan menjadi pemimpin-pemimpin hebat. Menjadi pemimpin-pemimpin yang akan berpengaruh di berbagai bidang. Misalnya di bidang kedokteran, di bidang pendidikan, di bidang pemerintahan, di bidang hukum, ya, di bidang teknologi dan lain sebagainya. Nah, untuk kalian bisa ahli di bidang masing-masing itu dengan cara apa? Tentunya dengan belajar giat dan juga maksimal. Kerjakan setiap tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu guru, kerjakan PR dengan baik, tetap mengedepankan kedisiplinan, berlaku jujur ketika mengerjakan ulangan harian, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, di lingkungan masyarakat, apa yang bisa kita lakukan? Yang pertama, tidak menyebarkan berita hoax, ya. Jadi hoax itu sangat bahaya sekali dan bahkan bisa memecah belah tidak hanya saja antar teman, ya, bahkan keluarga pun bisa terpecah belah dengan adanya berita hoax. Maka kita sebagai siswa, sebagai pelajar yang memiliki pengetahuan yang baik, kita jangan sampai menyebarkan berita hoax, apalagi membuat berita hoax. Ya, jika ada orang tua atau mungkin sanak keluarga kita yang mungkin terpengaruh oleh berita hoax, kita sebagai pelajar seharusnya memberitahu kepada keluarga kita dengan kalimat yang baik tentunya, ya, bahwa itu merupakan sebuah berita hoax dan jangan disebarluaskan. Kemudian yang kedua, kita bisa memperluas pergaulan dengan teman-teman baru dari berbagai daerah, ya, termasuk juga dari berbagai macam latar belakang, agama dan juga etnis. Nah, kenapa kita perlu bergaul dengan banyak teman? Nah, tujuannya adalah supaya kita bisa memahami ciri khas dari masing-masing orang yang ada di Indonesia, ya. Jadi kita tidak hanya saja bergaul dengan orang yang satu agama, satu etnis saja, ya, tapi dengan kita bergaul dengan banyak orang, kita membuka wawasan, ya, kita bisa mengetahui ciri khas, ya, kita bisa mengetahui karakter dari masing-masing orang. Karena tentunya nanti di dunia pekerjaan, kalian tidak hanya saja bekerja dengan orang yang satu agama, satu etnis, tetapi dengan berbagai macam latar belakang teman di pekerjaan kalian. Sehingga hal itu harus dimulai dari sekarang. Bergaullah dengan banyak orang, siapapun itu, tidak memandang suku, agama, ataupun ras. Kemudian yang ketiga, patuhilah segala bentuk peraturan hukum yang berlaku, khususnya yang ada di masyarakat, ya. Itu. Nah, dengan kalian mematuhi aturan hukum sejak dini, maka
ketika nanti kalian dewasa, ketika kalian menjadi seorang yang punya jabatan penting, kalian tidak mudah yang namanya melanggar aturan hukum, baik itu korupsi, baik itu penyuapan, baik itu gratifikasi, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga, yang keempat, teruslah untuk berkreativitas dan berinovasi, ya, sesuai dengan bakat dan minat kalian. Kalian yang punya kemampuan di bidang teknologi, ayo kembangkan kemampuanmu dengan mungkin menciptakan sebuah alat atau mungkin program yang berguna untuk di masa mendatang. Kalian yang pintar bahasa, ayo kembangkan kemampuan bahasa kalian. Siapa tahu nanti kalian menjadi seorang ahli bahasa atau seorang diplomat yang diutus ke luar negeri sebagai penyambung lidah antara negara kita dengan negara lain. Kalian yang punya kemampuan di bidang public speaking, ayo dilatih kemampuan public speakingnya. Siapa tahu nanti kalian akan menjadi seorang pemimpin besar, ya, yang bisa menyampaikan ide-ide, menyampaikan gagasan kalian, ya, dalam sebuah pembahasan besar dalam menentukan bangsa dan negara kita. Misalnya di anggota DPR, menjadi anggota DPD, dan lain sebagainya. Baik, saya rasa cukup sekian untuk pembelajaran kita pada hari ini. Terima kasih sudah menyimak video saya dan nantikan video pembelajaran berikutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.